Seumpama biji. Shalom saudaraku, selamat pagi kembali kita dalam renungan pagi hari ini, dan kita akan membahas tentang sebuah tema yang lain, yaitu orangnya Tuhan berpikir benar. Ini hal yang penting yang mungkin saudara harus miliki dalam hidup ini, menjadi orangnya Tuhan tapi memiliki pemikiran yang benar. Ada istilah yang dikatakan bahwa ditekan semakin merambat. Saudara kasih Tuhan, orangnya Tuhan yang berpikir benar, dia mampu hidup dalam segala situasi yang mungkin tidak menguntungkan. Bukan sekedar hidup, tapi mereka bertumbuh dan menghasilkan buah. Itulah orangnya Tuhan yang berpikir benar. Kita akan baca di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-24, dikatakan, "Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya." Ada sesuatu yang menyebabkan Kaleb, Yosua dibawa Tuhan ke tanah yang Tuhan janjikan, karena mereka memiliki yang disebut dengan jiwa yang lain, spirit yang lain, a different spirit yang ada di dalam kehidupannya. Jadi saudaraku kasih Tuhan, dalam hidup kita juga harus memiliki hal yang sama, supaya Tuhan membawa kita ke tanah yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Di dalam Bilangan 32 ayat yang ke-12 dikatakan, "Kecuali Kaleb bin Yesufun, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati." Jadi mereka mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ada jiwa yang lain, ada pemikiran yang lain, ada mindset yang lain. Apa yang terjadi dalam kehidupan dia? Dikatakan dalam Bilangan 13 ayat yang ke-30, "Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, 'Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya.'" Ini perbedaannya. Kalau bangsa Israel berkata, "Kita pasti kalah," tapi Yosua dan Kaleb berkata, "Kita maju, kita akan menang." Sesuatu yang berbeda. Situasi hidup ini memang pelik pada hari-hari ini, tapi apa yang kau katakan menentukan hidup dan mati kehidupan saudara. Kalau saudara berkata hidup ini susah, maka saudara akan susah, karena hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Yosua dan Kaleb memiliki roh yang lain, jiwa yang lain. Bangsa Israel berkata, "Kita akan kalah." Dia berkata, "Kita akan menang." Saudara kasih Tuhan, di dalam Bilangan 14 ayat yang ketiga dikatakan, "Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Ini yang dikatakan oleh bangsa Israel. Tetapi saudara pengasih Tuhan, beda dengan Yosua dan Kaleb. Kalau bangsa Israel menoleh ke belakang, tapi yang disebut Kaleb dan Yosua, dia mampu melihat ke depan kemenangan yang Tuhan berikan. Di dalam Bilangan 14 ayat 7, "Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya." Ini yang bisa dilihat oleh Kaleb dan Yosua. Apa yang sudah lihat pada hari ini? Apa sudah melihat masa lalu? Apakah sudah bisa melihat sesuatu yang dahsyat ke depan, walaupun pada hari ini situasinya seperti ini? Orang hebatnya Tuhan, orangnya Tuhan yang berpikir benar, mampu memiliki pengharapan dengan memandang ke depan. Dikatakan juga dalam Bilangan 14 ayat yang ke-9, "Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita
Jangan takut kepada mereka. Orangnya yang benar, pemikiran yang benar, orangnya Tuhan sanggup melihat janji Tuhan. Apakah sudah bisa melihat janji Tuhan? Saudara Tuhan, biarlah dalam hidup ini kita adalah orangnya Tuhan yang berpikir benar, mampu melihat, mempercayai akan janjinya Tuhan. Kalau itu terjadi dalam hidup saudara, saudara layak untuk masuk atau dibawa Tuhan ke tanah yang Tuhan janjikan. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur biarlah pada hari ini kami memiliki pemikiran yang benar supaya kami boleh layak menikmati janji Tuhan, tanah yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi.